wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Apabila kedua orang tuamu sudah lanjut dalam pemeliharaanmu, jangan kau berkata A saja dilarang, apalagi sampai meneteskan air mata orang tua. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kakimu. Kenapa anak-anak kita begini? Salah satu sebabnya karena kita memberi makan anak kita makanan-makanan haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita berdua mau mereaction satu video dari Ustadz Dasat Latif dengan judul Anak-anak Zaman Now. Mari kita lihat isi videonya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita pribadi, buat keluarga kita dan anak-anak kita orang lain. Dan orang lain. Mari kita lihat videonya. Sayang seribu sayang anak-anak kita sekarang, Pak. Sama pacarnya luar biasa sopannya. Ditelepon sama cowoknya, Dek, iya Kak, terserah abang aja Dek, saya ikut aja mana yang terbaik. Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Ya, beleng-beleng. Apa itu? Kata Rocky Gerung, dungu. Coba lihat anak-anak kita, Pak. Taat betul itu kalau cowok yang kasih tahu. Tapi kalau orang tuanya dibantahnya tidak pernah masuk di akal. Betul. Mau bukti? Anak-anak kita lebih hargai cowoknya daripada bapaknya. Mau bukti, Pak? Bapak nanti kalau pulang, periksa wallpapernya, HP-nya anaknya yang gadis itu. Kira-kira siapa yang jadi wallpaper poha? Anak kita. Siapa? Fotonya bapaknya. Siapa? Ada saya lagi mengajar ujian, Pak, di Unhas. Saya lagi keliling. HP jangan di kantong, simpan sudut kanan meja. Saya lagi mengawas, tiba-tiba di HP sudut kanan ada cewek. Wih, cakep betul cowoknya, bersih putih. Saya lihat cakepnya cowokmu. Saya lihat-lihat, enggak imbang rasanya ini. Langsung dia bilang, bukan cowokku itu, Ustaz. Oh, siapa ini? Ustadz Dasat Latif ini beliau berasal dari kota Makassar, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau ini diundang hampir seluruh di provinsi seluruh Indonesia. Soalnya menghibur itu, selain dia ceramah. Gaya ceramahnya itu gimana? Ya. Gaya ceramahnya itu menghibur gitu loh. Orang ketawa jadi nggak bosan. Iya. Selain ada agak ilmu agamanya gitu loh. Ilmu agamanya, makanya mungkin orang-orang itu senang dari gitu loh. Nah coba kita lihat videonya lagi. Lanjut. Oke. Lee Min Ho. Siapa itu Lee Min Ho? Artis Korea. Oh, ini artis. Iya, Ustaz. Kau dikenal? Tidak. Pernah dikirimi pulsa? Enggak. Pernah di miss call? Tidak. Beleng-beleng. Beleng-beleng. Masa itu kau enggak pernah kau kenal, enggak pernah dikirimi pulsa? Kau simpan di situ gambarnya bapakmu ke situ. Ganti tuh fotonya bapakmu simpan. Tunggu dulu, Ustaz. Dicarilah fotonya bapaknya. Tunggu dulu, Ustaz. Tunggu dulu. Sudah terhapus sama Ustaz. Ini anak-anak kita sekarang. Maka jangan heran anak kita S1 susah cari kerja. Karena tidak dapat kerja, dia lanjut S2, makin susah cari kerja. Salah satu sebabnya karena kuliah
tidak menghargai orang tuanya. Oh, Tidakkah menghargai kita orang sudah tua. belajar dalam agama kita ridallah Utamakan pacarnya. fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Suatu kali Nabi di Makkah lagi tawaf pakai ihram. Tiba-tiba ada anak muda di depan Nabi tawaf juga. Dilihatnya Nabi, wih, melepuh pundaknya Pak, seperti orang yang baru kena bara api. Diikuti oleh Nabi. Selesai tawaf dipanggil, anak muda, tak, sini dulu anak muda. Kenapa pundakmu nak? Pundak. Saya ini orang Madinah. Ibu saya sakit. Ibu saya ini mau sekali menunaikan ibadah haji. Tidak ada budak saya, tidak ada duit saya bayar onta. Saya pikul ibu saya dari Madinah ke Mekah. Jalan kaki kurang lebih 500 km, melewati padang pasir. Kalau bapak dari Jakarta ke Bogor, itu kan masih enak Pak, masih pohon-pohon, bisa tempat singgah. Makkah Madinah padang pasir. Kupikul ibu saya sepanjang jalan. Nanti selepas ketika saya makan, sholat dan buang air besar. Sip, ada terus di pundak saya. Hampir tidak pernah lepas. Makanya ini pundak saya melepuh. Nabi terharu. Lalu anak muda ini bertanya, ya Rasulullah, kira-kira kebaikan saya ini sudah membalas kebaikan ibuku kepadaku ya Rasul. Kira-kira sudah imbang. Apa kata Nabi? Demi Allah anak muda, kau sudah termasuk anak yang soleh, tapi demi Allah kau belum bisa membalas kebaikan ibumu kepadamu. Coba, mana ada anak-anak seperti ini sekarang? Coba lihat anak-anak kita sekarang Pak. Beri Pak, tidak ada lagi sopan santun sama orang tua. Bapaknya sepertinya dianggap kawan. Kita dulu ketemu sama bapak, lihat matanya aja kita kadang sungkan. Bapak pelajari itu yang namanya tadi Al-Fatih, ya, itu tidak pernah berani tatap matanya bapaknya. Ketemu bapaknya tunduk terus karena memuliakan orang tuanya. Orang tua. Sekarang anak-anak kita, coba lihat saya zaman kecil, jangankan bicara kasar sama orang tua, memotong bayangan ketika ada tamunya bapak itu di ruang tamu, tidak boleh kita lewat-lewat, dianggap kita anak yang kurang ajar. Makan, zaman saya kecil, makan, bapak saya petani, mau makan, kata ibu saya, jangan dulu, belum datang bapakmu, dosa kau kalau sisa kau kasih bapak. Masa sudah dari mulutmu kau kasih bapak. Begitu kita muliakan orang tua. Sekarang anak-anak makan, dia habisi Pak. Tinggal kuahnya disimpankan bapak. Yang ketawa. Oh. Ya anak-anak kita sekarang bingung saya lihat. Makanya jangan heran hidupmu tidak akan dapat kebahagiaan. Coba lihat orang-orang yang sukses. Salah satu biasa resep hidupnya, mereka memuliakan orang tuanya. Itu model kita. Lain lagi Pak yang sudah berkeluarga. Modelnya apa? Lebih sayang sama istrinya daripada orang tuanya. Masih baik kalau ini lebih takut. Bu, ini ada duit lebih, kirim ke bapak ya, 2 juta lah. Lama kita tidak pulang kampung. Ini 2 juta untuk orang tua kita di kampung. Dengar istrinya langsung, istrinya bangkit. Apa? Bapakmu itu anakmu. Langsung dia bilang suaminya, ya terserah deh, enggak jadi. Ada di sini takut sama istrinya? Ada laki-laki di sini takut sama istri? Ada. Berhenti jadi laki-laki Pak. Berhenti. Apa mau takut sama istri? Nah semua gaji kita diambil. Coba lihat itu istri. Semua gaji kita diambil. Bajunya kita yang belikan. Lipstiknya pun kita yang belikan. Sampai di titinya pun kita yang belikan. Masa mau takut sama istri? Jadi Ustaz tidak takut sama istri. Ngapain saya mau takut sama istri? Cuma istriku lebih berani dari saya. Marah dia Ustaz, ngamuk dia Ustaz. Dengar Pak, kalau dia ngamuk, dia pecahkan piring, pecahkan 1 lusin. Kenapa? Piring boleh dibeli, harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Allahu Akbar. Saya serius Pak. Pak, jangan pernah menunda berbuat baik sama orang tua karena takut sama istri.
Saya bilang sama istri saya, boleh kau marah sama saya, boleh kau maki-maki saya, boleh kau lempar kepalaku, yang penting tidak dikena. Satu yang tidak boleh, jangan pernah saya dengar di telinga saya kau hina orang tuaku. Betul. Begitu kau hina orang tuaku, tidak ada maaf. Belum tentu kita jodoh sampai saya masuk kubur. Tapi orang tua, demi Allah, seluruh darah daging yang ada di dalam tubuhku itu dari orang tua saya. Gitu dong jadi laki-laki, Pak. Jangan ketawa, saya serius ini. Ini juga ibu-ibu, jangan suka ngomel. Hei, Bu, ini suami tergantung ibu. Demi Allah, kalau ibu baik sama mertua, suami tidak akan tergoda perempuan lain. Jangan protes. Coba kalau ibu baik sama suaminya, tiba-tiba suami mau nikah, datang itu mertua membela ibu. Apa kau mau kawin-kawin lagi? Coba lihat itu istrimu, baik betul. Saya belum bangun sudah siap sarapan. Datang saudaramu semua dihormati. Kamu tidak pernah dihina, ngomongnya tidak pernah kasar sama kamu. Apalagi kau mau kawin, belum tentu kau dapat perempuan lebih baik dari itu istrimu. Awas kalau kau mau kawin lagi, haram itu air susuku. Gitu mama saya kalau marah, Pak. Langsung dia bilang, haram air susuku. Ampun, Mak. Tapi kalau tidak pernah muliakan orang tuanya, datang mertua dari kampung, baru 2 jam duduk dia tanya, Mak Haji kapan pulang? Belum selesai capek sudah ditanya pulang. Mertuanya hipertensi, makanannya yang asin-asin terus. Tidak pernah dihargai ketika datang mertua. Datang saudaranya tidak pernah manis di depannya. Pulang kampung suamimu dicuci otaknya sama mertuamu. Apa itu istrimu? Saya sekolahkan kau jauh-jauh. Saya jualkan sawah supaya kau dihargai orang, tidak dihina sepupumu. Ini istrimu sendiri yang hina kamu. Datang sepupumu tidak pernah dihormati. Saya datang di rumahmu tidak pernah enak-enak mukanya. Apa itu istrimu, model apa itu? Sudah, kawin lagi. Saya carikan kamu sepupumu. Mau ibu? Makanya mestinya kalau mertua datang, ibu sujud syukur. Itu sumber. Ada nggak pengalaman mungkin teman saudara? Nggak ada ya. Dengar cerita saja. Dengar cerita bahwa ada suami takut istri gitu. Banyak sekali. Ya sebenarnya kita bukan takut, malas ribut gitu aja. Malas ribut. Sebenarnya gini, nonton ini harus berdua antara sama istri biar ngerti agama gitu. Oke, mari kita lanjut ya. Ya, lucu kayaknya ini. Keutamaan berkahnya hidup. Ya Allah, alhamdulillah kau kirim orang tua ini. Gara-gara inilah orang tua saya punya suami. Andai saja tidak ada orang tua punya anak, mungkin sampai sekarang saya masih jadi gasturi, gadis tua Republik Indonesia. Bersyukur. Baik-baik sama mertua. Demi Allah, rumah tangga tidak akan berkah ketika durhaka sama orang tua. Percaya, Pak. Muliakan orang tuamu, maka hidupmu akan berkah. Amin. Satu kali Umar bertanya kepada Nabi, Amin. Ya Rasulullah, ingin rasanya saya melihat Allah tersenyum kepadaku. Meskipun saya tahu tidak mungkin saya bisa melihat Allah mukanya di dunia ini. Bagaimana supaya Allah tersenyum kepadaku? Kata Nabi, buat ibu bapakmu tersenyum, maka Allah pasti tersenyum kepadamu. Maka bapak tidak usah cari muka sama pejabat. Lebih baik muliakan orang tua. Dunia akhirat kita dapat. Kadangkala ini anak-anak sekarang baru belajar agama 2 bulan. Itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis pulsanya. Bamaknya langsung beda manhajnya. Ini beda. Tak boleh, Mak. Sesat kamu. Saya bilang, kau belajar agama dari mana? Ibumu kau katakan sesat. Ya, adik-adik ini yang hijrah. Hijrah itu bukan sekedar berbicara afwan. Makanya kita harus mengawasi. Iya, saya tanya. Ya. Maksudnya senyum sama orang tua itu gimana? Kan ada
kriterianya gimana? Kalau setahu saya ya mungkin pemahaman saya agama masih dangkal. Ya mungkin ya selalu tersenyum, jangan bikin orang tua, terutama ibu, itu orang tua ibu kita itu marah, menangis, selalu ikuti apa yang dia mau gitu. Ya. Mungkin gitu. Ya tapi kadang ya itu sebagian, tapi nggak cukup itu lagi bang. Kalau kita ada rezeki ya kita berbagi sama orang tua. Betul, kita harus orang tua kita sendiri nggak mungkin minta, orang, tapi kita pengertian dari kita sendiri. Orang tua sama mertua juga Ya, harus imbang. Imbang lah. Jadi, mari kita lihat videonya lagi. Hijrah itu bukan sekedar jazakallah khair, kaifa haluk ya akhi. Bukan sekedar itu. Hijrah itu bukan sekedar pelihara jenggot. Hijrah itu bukan sekedar jingkar celananya. Hijrah itu termasuk diantaranya memuliakan orang tuamu dengan semulia-mulianya. Biar jenggotmu panjang, bicaramu selalu afwan, jazakallah, celana, tapi kau hina orang tuamu karena berbeda mazhabmu, kau tidak lebih mulia di hadapan Allah. Muliakan orang tua. Berapa banyak dalam riwayat-riwayat kita pelajari sejarah sengsara hidupnya karena mendurhakai orang tuanya. Pertanyaan besar buat kita, kenapa anak-anak kita begini sekarang? Padahal cerdas Pak, anak-anak kita kurang apa sekarang Pak? Coba lihat cerdasnya anak-anak kita. Saya biasa heran lihat itu anak-anak. Saya ini sudah pegang HP 2 tangan. Ustadz Dasat Latif ini sering diundang di Jawa, Pokoknya seluruh Indonesia. seluruh Indonesia lah. Ya, Apalagi kadang di kayak apa ya, kantor-kantor. instansi rata-rata di instansi. Kemarin diundang di Bapak Kapolri, Pak Idam Aziz. Seru ya? Satu suku. Oh, satu suku. Satu suku dari Sulawesi, Pak Idam Aziz. Nyambung ya? Nyambung jadi. Mari kita lihat videonya. Masih salah ketik. Ini anak muda bawa motor sambil ngebalas. Cerdas itu anak-anak kita sekarang. Satu aja kurangnya anak kita sekarang. Apa? Kurang ajar. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Apabila kedua orang tuamu sudah lanjut dalam pemeliharaanmu, jangan kau berkata A saja dilarang, apalagi sampai meneteskan air mata orang tua. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kakimu. Kenapa anak-anak kita begini? Salah satu sebabnya karena kita memberi makan anak kita makanan-makanan haram. Kenapa anak-anak kita begini? Karena kita memberi contoh yang tidak baik di depan anak kita. Sini dulu. Awas kalau kau merokok, awas. Kalau kau merokok saya kasih makan kau di gambung. Terima kasih atas videonya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur. Kita ambil hikmahnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.